Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan gua Bagas dari Coding Asik. Kali ini gua akan bahas biasa part 2 dari tutorial yang sebelumnya pastinya, yaitu cara menampilkan data dari database, yaitu ke select option atau combo box kalau di Codeinator 3. Nah, kenapa gua bahas ini? Karena di komentar, bahkan di DM dan sebagainya, itu masih banyak yang pertama error. Kemudian yang kedua adalah masih bingung tentang cara editnya. Emang di tutorial yang sebelumnya hanya menampilkan data, jadi belum masuk ke ranah edit, tambah, ataupun menampilkan data. Kalau menampilkan data dan sebagainya sebenarnya sih hampir sama kayak CRUD, cuma yang paling krusial itu hampir di editnya. Editnya itu emang harus ada penambahan sedikit, dan lumayan pusing juga sih kalau nggak tahu itu. Tapi sebelumnya kalian pastiin udah subscribe channel ini, biar next video penting lainnya kalian akan ikuti dan kalian akan dapatkan notifikasinya setiap videonya kayak itu. Karena di sini kita bahas tentang problem solving dari Codeinator 3, tutorial-tutorial lainnya, dan tentunya bisa membahas tentang request yang kalian mau jika gua sempet kayak gitu. Oke, langsung aja check this out. Oke, kita langsung aja demoin dari aplikasi atau website yang kita akan buat. Nah, di sini fokus ke CRUD-nya ya, tapi lebih ke select option-nya atau combo box. Tapi sebelumnya gua mau jelasin dulu yang pertama adalah function tambah data. Nah, di sini kita bisa milih nama barang ini sesuai database. Jadi misal kita buka localhost, ini file yang kemarin ya, yang latihan itu, jadi kalian pakai aja nanti. Nah, di tabel barang, contoh sini ada nama barang Advan 4D Zenfone C dengan stok 4227 gitu kan. Nah, di sini nanti muncul ke pas tambah data form tambah barang masuk kayak itu. Karena form tambah barang masuk itu kan nanti relasi dengan barang, ada kode barang di sini. Jadi kayak gitu. Oke, langsung aja demoin. Misal A4 Advan i4D. Kemudian misal stoknya jumlahnya itu 40. Data berhasil disimpan ya. Nanti otomatis masuk ke tampilan ya. Nah, yang jadi problem atau banyak yang bertanya itu terkait editnya. Jadi editnya itu sesuai apa yang ada di database gitu kan. Coba kita edit. Nah, maka akan munculnya sesuai. Misal Advan 4D ya 4D 4040. Ini misal gini ya. Kemudian yang contoh lain Zenfone C dengan ITY 20. ID barangnya 4 ya. Ini kita edit. Harusnya yang keselect ada Zenfone C, bukan Advan i4D. Jumlahnya pun 20 kayak itu. Nah, yang diharapkan kayak gini. Jadi nanti kita bahas fokus ke sini. Kita coba dulu ya sini. Misal Zenfone C-nya tak ganti misal 51 ID data. Oke ya, data berhasil disimpan. Kemudian dihapus. Data terhapus. Kayak gitu. Yang kita mau buat lebih fokus ke select option-nya, mulai dari tambah, edit, dan hapus kayak gitu. Oke, langsung aja ke shortcut-nya. Nah, di sini dari shortcut-nya kalian bisa kalau belum punya ya, kalian bisa email ke Coding Asik 2020. Ini adalah paket template yang laporan kemarin. Jadi kalian email aja, nanti gua kasih. Dan kalian nanti tinggal ikuti langkah-langkah penambahnya. Oke, kita buka yang baru ya. Ini karena kontennya baru ya, baru. Oke, baru. Kemudian modelnya kita pakai baru model. Kemudian view-nya ini ada banyak ya, ada baru dan sebagainya. Nah, sebelum lanjut ke CRUD-nya, CRUD atau select option-nya lebih jauh, ini gua mau jelasin tips gimana sih caranya mengatasi error. Karena ada beberapa komentar yang menyatakan bahwa ini nggak muncul kak, gimana itu. Terus masih error, terus ada yang nggak terdefinisi dan sebagainya. Nah, sebenarnya gue pribadi merasa berpikir juga, karena ada juga yang udah coba juga berhasil, dan gue coba terus juga berhasil ya. Tapi ada juga yang enggak, itu kan jadi penasaran. Nah, step gimana cara mengatasinya itu berawal dari sini. Misal di sini adalah query-nya ya. Jadi baru model, query, ada 2 step untuk mendefinisikan query. Jadi ada yang pakai query kayak gini. Ini query SQL biasa ya. Gua lupa ini query builder apa enggak, gitu gua lupa. Nah, kemudian versi yang kedua adalah versi yang kayak gini.
Ini query bawaan dari CI-nya. Itu. Kalau masalah nyaman enggaknya ini tergantung kalian. Kalau gua sih nyamannya yang pakai atas get data 2 ini. Nah, stepnya adalah kalian ini dulu, cek dulu apakah query ini berhasil atau enggak. Jadi cara ngeceknya gini. Ini copy ya. Ini Ctrl C. Oke, kemudian ke localhost. Nah, ke database. Karena YouTube pelatihannya ke SQL. Dan paste aja, kirim. Oke. P kode barang. Nah, ini kan masih salah ya. Berarti ada yang error. Barang masuk. Jen tabel barang. B on P kode barang. PO ini tanggal nggak ada. Tanggal nggak ada. Berarti order by ke barang. Oke, coba kita kirim. Now kolom P kode barang. Barang masuk P, join tabel barang B. On P. Oke, coba P dot. Oh, oke, kode barang ya, ini ya. Ini berarti salah semua. Nah, cara mendefinisikan atau tahu kesalahannya itu di sini dulu. Oke, di sini dulu. Kalau emang ini salah, berarti ya step awalnya di sini problemnya. Nanti kalau dikirim, nah, maka muncul. Oke, harus muncul dulu. Harus muncul dulu. Ini berarti copy aja. Masuk ke sini. Oke. Aman ya? Oke, sampai sini aman. Nah, kalau ngetes yang ini, get data, itu kan versinya CI kayak gini. Caranya gimana? Caranya gini. Ini langsung buka aja controllernya baru. Nah, karena di sini kan get data ya. Ini kan nanti mau masuk ke get data ini ya, masuk ke indeksnya. Jadi munculnya kayak gini. Nah, masuk ke sini ya, tabel penjualan. Bukan tabel penjualan sih, barang masuk, ini salah. Oke, intinya gini. Ketika kalian apakah di modelnya itu benar apa enggak, kalau pakai query CI ini kan nggak bisa kedeteksi ya. Nah, caranya gini, pakai var dam. Contohnya var dam ini fungsi untuk kalian tahu kesalahannya. Jadi ini isinya apa sih dari yang dikirim oleh modelnya. Jadi contoh data penjualan kan ini isinya get data baru model ya, baru model. Harusnya data itu sih, data barang masuk sih, tapi nggak apa-apa, ini cuma variabel, nggak masalah. Data penjualan var dam data penjualan ya harusnya. Kita coba dulu nih data penjualan. Nah, kayak gini. Nanti pasti muncul. Coba ya. Nah, ini. Arraynya ada 2, berarti datanya ada 2. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, berarti jadi. Ini yang get data ya. Coba kita yang get data 2 lah. Get data 2. Oke, muncul lagi 2, arraynya 2. Ini sama. Jadi kalau udah kayak gini var damnya itu muncul, berarti data dari model ke controller itu aman. Oke, aman ya. Ini komentar aja atau dihapus juga nggak masalah. Jadi aman. Nah, selanjutnya step berikutnya itu kalian hafal ini ya. Ini kan ada data penjualan. Data penjualan juga. Ini dilempar ke view. Oke. Sebentar. Ini tak refresh dulu. Kita fokus ke tambah data dulu ya. Tambah data. Nah, di sini kan ini by database yang kemarin itu error. Ada yang error dan sebagainya. Jadi yang problemnya di sini. Ini laporan baru view tambah. Berarti ke laporan baru view tambah di sini. Oke, di sini ada get data barang, this baru model get data barang. Oke, sama ya. Nah, di sini muncul apa enggak? Perhatikan kita nanti array dari data barang ini itu kan dilempar ke view $data ya. View-nya itu baru, ini foldernya baru, kemudian namanya baru underscore tambah. Di sini. Nah, yang perlu dibalikan biasa, ini harus hafal atau ya minimal samalah, kalian ingat gitu.
Kalau nggak copy aja, oke ya. Baru tambah. Mana baru tambah? Nih. Baru tambah. Nah, ini kan nanti di for each ya. Di select. Nah, yang perlu diperhatikan kalian for each-nya itu di antara select. Ada yang kemarin select-nya itu di atas ini. Kalau di atas ini nanti jadi double select-nya. Itu perlu pasti. Nah, yang perlu perhatikan adalah di sini for each-nya data barang. Ini harus sama, data barang di counter-nya. Di sini juga data barang. Mana di view tambah ini ya, data barang. Sini juga data barang. Kayak gitu. Terus step yang berikutnya as row. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah option value sama dengan $row kode barang. Nah, yang kode barang ini kd_barang, kemudian nama _barang, ini adalah harus sama dengan yang di database. Contohnya ini ya, kode barang, kode _barang, nama barang. Oke, kayak itu. Karena di tabel atau di array ini ya, data barang ini, get data barang ini adalah fungsi untuk mengambil dari tabel barang, kayak itu. Maksudnya harusnya sampai sini udah masuk. Oke, kayak gitu. Dan selanjutnya kalau misal ini belum muncul juga, wah parah gitu kan. Harusnya dari step sampai sini itu harusnya udah muncul. Dan kalau misal pun belum muncul, coba deh query-nya. Misalkan di sini ada mana ya? Query-nya di sini itu diusahain sama dulu, jangan diganti-ganti itu. Diusahain sama dulu sesuai video ini ya, nanti sama dulu, kemudian nanti di for each dan sebagainya. Oke. Dan kalau misal pun kalian codingnya joinnya pakai ini aja nggak apa-apa. Atau pakai ini. Oke. Sampai sini ya. Oke, harusnya paham. Oke, next selanjutnya ini adalah cara mengatasi error yang kalian dapatin, yaitu oke, barang tambah. Nah, yang selanjutnya adalah kita buat kayak gini, kayak gini. Nanti fokusnya ke sini. Oke ya, karena ini udah dibuat, kita buat dari awal dulu. Yang pertama adalah buat modelnya dulu. Misal di sini ada contoh, nggak apa-apa, C-nya gede, contoh model.php. Oke, contoh model, nanti contoh model. Nah, function yang pertama adalah get data barang. Get data gini aja nggak apa-apa. Oke, langsung aja biar cepet ya. Contoh. Nah, di sini yang perlu dibalikkan adalah gua pakai ini ya. Kalau kalian beda atau pakai yang cara yang kedua ini ya, pakai query ini nggak masalah. Yang penting diusahain ini resultnya harus ada dan sebagainya. Jangan sampai enggak. Bagaimana contoh model? Oke, query select bintang from barang masuk, berarti kita nyeleksi barang masuk. Nanti kita joinkan. Jadi kan rencananya itu mau ngambil biar datanya tuh munculnya gini, nama barangnya muncul. Oke, jadi harus di join. Saya bintang from barang masuk, P ini berarti barang masuk teraliasin P. Oke, join tb_barang ini teraliasin B. Kalau mau diganti gimana? Boleh, sah aja. Barang masuk misalnya BM nggak apa-apa. Join tabel barang B, TB gitu nggak masalah gitu kan. Ini bebas kok, ini alias doang. Tapi di sini harus sama BM kode barang. Berarti ini kan punyanya barang masuk ya. Berarti BM kode barang di barang masuk. Ini sama dengan TB kode_barang.
Jadi ini caranya join kayak gini ya. Jadi dia mendeteksi yang mana sih yang sama itu. Nanti ordernya by. Ini juga harus ada ini, berarti kan BM, kode barang. Pastiin ini ada semua di tabelnya ya. Descending itu nanti Z ke A. Oke, sampai sini ya. Sampai ini harusnya udah. Kemudian kita mau nampilin data dulu ya, nampilin data dulu. Buat controller baru dengan nama contoh kayak gitu. C-nya gede ya. Kenapa C-nya gede? Biasanya sih kalau di server itu error. Nah, ini pengalaman aja sih. Jadi controller. Berarti contoh. Nah, yang pertama biasa load model. Oke. Namanya berarti contoh underscore model. Oke. Kemudian di sini biasa load view mana? Oke, load view. Nah, view-nya nanti kita buat ya. Kan ini baru, kita buat lagi new file dengan nama new folder dengan nama contoh deh. Oke. Kalian bebas mau namain apapun, bebas. Ini nggak ada larangan ya. New file lagi, gua mau kasih nama contoh. Ini buat nampilin ya. Oke. Ini buat nampilin data. Ini aku closing dulu. Kita fokus ke kontrol dulu. Berarti kan tadi foldernya namanya apa? Contoh ya. Filenya namanya apa? Contoh juga. Oke, ini nama folder. Ini nama file. Oke. Nah, karena nanti tabelnya mau bikin kayak gini kan. Berarti ini mau tabel dan ada datanya. Kita datanya itu ambil dari get data di contoh model. Oke. Berarti caranya kita buat array $data. Kenapa harus $data? Ini bukan suatu mutlak sih. Mau $value nggak masalah, cuma yang penting sini value itu ya. $data, ini data barang masuk. Oke. Kayak gini ya. Ini bebas kok namanya. Sama dengan $this. Berarti contoh underscore model. Oke. Nama fungsinya apa? Berarti get data. Itu. Nah, get data ini nanti dari masuk. Ini $data ini dilempar ke view. Kenapa lempar? Karena di sini ada $data. Berarti nanti kita fokus ke sini. Contoh. Nah, untuk tabelnya gue mau copy ya, langsung aja. Biar nggak lama, nanti gue jelasin langsung. Ini HTML biasa. Nah, yang perlu kalian buat adalah tabel. Sini gue nambahin tombol nanti fungsinya untuk menambahkan data. Jadi nanti ada 3 view untuk menampilkan, view untuk edit, dan view untuk tambah. Oke. Sini kan ada tombol tambah data. Berarti sini ada tambah data. Tambah data ini kemana? Berarti ke baru view tambah. Karena gini buat lagi berarti contoh view tambah. Nah, nanti kita buat function baru dengan nama view tambah. Ini form tambah data. Oke. Sampai sini ya. Nah, caption ini buat judul. Ini tabel barang masuk harusnya. Masuk. Oke. Nah, kita mau nampilin nomor, ID barang masuk, kode barang, nama barang, ITY, aksi. Aksi itu nanti delete sama edit. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini. Oke. Ini tuh harus sama dengan yang ada di controller. Oke. Jadi contoh. Nah, ini yang harus sama. Berarti data barang masuk. Ini copy aja. Kemudian ke sini. Mana contoh. Nah, taruh di sini. Data barang masuk. Harus sama. Kalau nggak sama, nanti pasti error atau nggak muncul datanya. $row. $row ini bebas kalian. Mau pakai apapun bebas. Mau value, mau apapun bebas. Nah, di sini karena nanti sistemnya itu mau urut. Ini kan ada nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sejumlah data. Maka gue mau ngasih perulangan sini. Gue di sini
nomor sama dengan 1. Kemudian echo, ini echo ya. Sebenarnya sama sih kayak gini nanti PHP echo. Cuma ini simpelnya kayak gini. Itu ya. Sama aja. Dolar nomor plus plus, jadi nanti ketika data penambah di 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini caranya gini ya. ID barang masuk ini sesuai tabel. Barang masuk, kode barang, nama barang. Nah, karena data barang masuk ini kan udah di-join. Di-join berarti kita mendapatkan data. Data apa? Data yang ada di sini. Kita copy. Masuk sini, SQL, paste, kirim. Oke, ini ya. Kode barang, kita Y, kode barang, nama barang. Oke. Jadi sebenarnya sih mau nampilin nama barang aja itu. Cuman kan kalau di tabel barang masuk itu kan nggak ada. Maka kita harus join biar mendapatkan nama barangnya. Oke, paham ya? Next step, sini ya. Ini harus sama. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, Ahref, PHP, echo, base URL. Nah, di sini adalah fungsi untuk mengedit ya. Ini kan edit. Jadi kontrolnya apa kan? Contoh. Oke. Contoh view edit. Jadi nanti kita buat function baru di kontrol contoh namanya view edit. Nah, nanti di view editnya ini kita melemparkan ID barang masuknya. Oke, sampai sini ya. Jadi slash ID barang masuk kayak gini. Nanti di echo barang masuk. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau diedit, nah di sini ini ada ID-nya. Paham ya? Oke, edit. Ini echo ID barang masuk. Oke, contoh view edit. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk function dari hapus. Ini pakai A juga. Cuma bedanya ada on click-nya. On click itu buat konfirmasi nanti sistemnya. On click, return, confirm. Apakah data akan dihapus? Ini sintaknya kayak gini ya. Jadi nanti munculnya kayak gini. Ketika dihapus, nanti ada konfirmasi dulu. Sorry, konfirmasi. Oke, kalau data akan dihapus atau enggak. Kalau cancel nggak jadi. Kalau hapus ya berarti hapus. Nah itu. Echo base URL berarti di sini contoh. Oke. Contoh hapus baru ini. Detailnya hapus baru. Oke, sampai sini ya. Paham ya? Nah, karena di sini udah ada view tambah, view edit, kemudian ada hapus, berarti kita buat dulu di kontrolnya. Oke, biar cepet ya. Gua mau kopas aja, tapi nanti gue jelasin biasa. View tambah, view edit, kemudian hapus. Nah, sini. Oke, view tambah ini fungsinya untuk menampilkan form view. Paham ya sampai sini ya? Jadi nanti form view itu nanti tambahannya atau yang mau ditampilkan ini kita butuh data barang. Ini berasal dari data barang atau tabel barang itu ya. Ini nanti ada form-formnya. Jadi kita membutuhkan data barang, otomatis kita mendapatkan get data barang. Nah, karena kita buat lagi, berarti ini. Contoh model get data barang. Kita membuat function lagi bernama get data barang di controller atau di model contoh model. Fun get data barang ya. Ini copy aja. Get data barang. Beri select bintang from tabel barang. Oke, tabel barang. Kemudian order by ini aja apa? Atau order by berarti nama unsur barang. Nanti sistemnya ascending. Oke, kayak ini ya. Jangan lupa result dulu ya. Ini kalau misalnya datanya banyak pakainya ini. Kalau datanya sedikit pakainya row atau cuma satu itu pakainya row.
Oke, get data barang, berarti kita mendapatkan tabel atau data tabel barang. Sini. Nah, get data barang ini kita definisikan data barang. Sebenarnya ini kayak gini aja, langsung aja nggak masalah sih. Nah, ini biar gampang kalian. Oke, get data barang. Nanti array data barang ini dilempar ke barang tambah. Kita buat lagi, ini contoh. Foldernya contoh. Ininya contoh tambah. Oke. Berarti buat lagi contoh. Save. Contoh underscore tambah .php. Nah, sini gue copy aja. Ini copy. Oke. Berarti kan ada ini ya, select optionnya lagi atau combo box deh. Yang pertama adalah kita buat form dulu. Nanti actionnya mau kemana? Actionnya nanti ke contoh simpan. Jadi kita buat function baru bernama simpan di controller contoh. Metodenya post biasa. Sampai sini paham ya? Oke, nanti shortcutnya biasa email ya, email aja. Nanti gua kasih yang tambahnya yang ini. Nah barang. Nah fokusnya ke sini. Select name-nya apa? Name-nya apa nih? Ini harus unik ya, nggak boleh sama yang lain, inputan yang lain. Sama bentrok nanti. Biar nggak mau dijamin soalnya. Name-nya kode barang. Kode barang ID-nya. Ini sebenarnya nggak ngefek sih. Cuma nanti kalau pakai JavaScript juga ngefek. Nah di sini data barang ini harus sama dengan yang ada di sini. Ditambah nih ya data barang, oke. Data barang kita aliasin $row. Nah value-nya nanti kan karena di tabel barang masuk ini. Di sini kan hanya ada kode barang, maka value-nya di sini kode barang kayak gitu ya. Nah yang di sini itu yang ditampilin aja, jadi nggak ngefek sama database nanti, nggak bakal kesimpan, cuma buat tampilan aja. Jadi tahu nih kode barangnya itu buat nama barang apa kayak gitu. Oke, sampai sini harusnya udah muncul nih, nggak ada problem lagi. Kalau problem biasa kayak tadi ya caranya. Oke, jumlah input tipe number. Number ini ya biar angka. Name-nya tak namain kita Y. Oke, sampai sini ya. Nah, di sini inputnya tipe submit tambah data. Jadi nanti submit ke formnya. Nah, simpan. Oke, berarti yang perlu kita buat adalah simpan di contoh. Oke. Copy aja deh ya. Copy aja. Oke, di sini simpan. Nah, di sini kan yang di post apa aja? Berarti kan tadi ada kode barang sama kita Y. Oke. Di sini gue bikin variabel baru dengan nama kode barang. Input postnya kode barang. Karena tadi di sini kode barang ya. Kita Y ini harus sama ya. Pokoknya ini harus sama. Kita Y berarti di sini kita Y kode barang, berarti di sini harus kode barang maksudnya. Itu. Nah, gue bikin array baru, data array. Ini kita buat array ini yang fungsinya untuk menyimpan ya, menyimpan datanya. Kode barang. Ini nanti nyimpennya apapun yang diinputkan oleh inputan di view-nya, apapun yang di post. Kita Y ini di database ya, yang hijau-hijau ini database. Harus sama. Oke, kemudian gue mau kasih lagi save this baru model. Berarti sini contoh ya. Contoh model save, berarti kita buat function baru dengan nama save $data. Oke, kita buat dulu $save, function save sini kan tadi dia mengirim $data ya, berarti maka harus di sini harus ada $data. Oke. Nah ini fungsi untuk menginsert kan kalau save, berarti db cari aja yang insert
Mana insert? Ini. Oke, tabelnya namanya apa? Berarti tabel barang masuk. Sorry, barang masuk langsung. Nggak ada tabelnya. Barang masuk, datanya apa? Berarti dolar data. Oke, nanti return, kasih return true. Jadi biar sana mengembalikan nilainya benarnya itu. Oke, sampai sini ya. Nah, ketika save itu ngapain? Maunya kan ada notifikasi nih. Karena ini belum pakai template, ini masih dasar ya, belum pakai template. Maka gue pakai alert sederhana dari JavaScript ya. Alert, data berhasil disimpan. Nanti redirectnya ke kontrol baru. Berarti ini contoh ya. Nanti jika berhasil atau gagal, nanti redirectnya ke contoh. Contoh itu mana? Berarti ke indeksnya, ke sini. Ke sini. Kalau berhasil disimpan. Oke. Oke, kayak gini ya. Nah, selanjutnya adalah view edit. Berarti nanti kita membutuhkan data edit ya, atau data barang ya, data barang masuk. Data barang masuk itu apa aja? Itu sesuai ID-nya. Berarti kita membutuhkan sini. Kita buka lagi yang ini ya, contoh. Berarti kan tadi dilempar oleh A ya, href contoh view edit. View edit ini nanti mendapatkan ID barang masuk. Oke. Mana tadi contoh? Nah, sini. Nah, maka dia akan mendapatkan ID barang masuk. Ini ID barang masuk, alisin $ID. Mau $ID underscore barang masuk itu nggak masalah, mau ID pun nggak masalah. Yang penting di sini sama ini ya. Berarti kita membuat array baru dengan nama data barang masuk. This berarti contoh model ya. Copy aja contoh model. Ctrl D biar sama ya. Oke. Contoh model. Kita buat function baru dengan nama getData by ID. Oke. Yang fungsinya untuk mendapatkan data by ID dari tabel barang masuk. Ke contoh model. Oke. Kita buat function baru, fun. Oke, kayak gini. Biasa query-nya pakai ini aja. Ini aja nggak mau. Copy. Tinggal dikasih where. Kenapa gue sukanya pakai ini? Karena udah kebiasa di localhost pakainya kayak gini, jadi cepat. Select bintang from tabel barang masuk. Sorry, di sini nggak ada TB-nya. Select bintang from barang masuk. Where ID barang masuk kan by ID nih, sama dengan petik. Jangan lupa petiknya 1 ya. Petik $ID. Oke. Ordernya by berarti kode underscore barang. Atau nggak usah di kode order, nggak masalah sih. Karena tadinya cuma 1. Oke, kayak gini. Nah, bedanya kalau by ID kan otomatis nanti data yang didapatkan itu cuma 1. Jadi kita cukup di sini adalah row. Oke. Karena tadi cuma 1. Nanti ada tahu bedanya kok. Row. Masuk ke kontrol lagi. Ya. Berarti di array data barang masuk udah dapat ini ya datanya. Nah, di sini nanti biasa karena nanti di editnya. Nah, di sini kan masih ada by database. Oke, jadi kita membutuhkan data barang juga. Terus dilempar nih. Lemparnya kemana? Ke contoh. Contoh. Berarti kita buat lagi dengan nama contoh edit. Oke. Sini. Klik kanan. Save. Contoh edit.php. Contoh edit.php. Oke. Bisa ini kita copy aja. Nah, form edit nih ya, edit barang masuk. Nah, nanti kemana? Berarti ketika edit kan nanti form actionnya itu ke contoh /edit.
Metodenya post biasa, metodenya post. Input tipe hidden. Nah, bedanya di sini kalau edit. Kita harus menyisipkan atau meletakkan ID-nya, ID yang jadi parameternya. Yang jadi parameter kan di sini ID barang masuk karena unique atau primary key bisa dikatakan itu. Tipe hidden itu biar menyembunyikan, sebenarnya teks juga masalah. Nah itu. Kalau teks nanti muncul lagi gini. Nanti contoh. Oke, ini ya contoh ya. Ini berarti sama tabel barang masuk, edit. Nah, ini teks. Tapi kalau di hidden, save dulu, refresh lagi. Oke, nggak muncul ya. Kayak gitu. Jadi maksudnya kita tetap ngirim ID-nya, tapi kita nggak usah diliatin. Kayak gitu. Karena ini kan nggak mungkin diedit. Next step. Nah, paling penting di sini nih. Ini sama for each dulu data barang, karena di situ ada list data-data barang. Data barang as row ini bebas. Pokoknya ini harus sama yang mana tadi? Contoh nih, sama yang ini ya. Nah ini data barang. Di sini harus data barang. Bedanya di sini. Kalau kita pakai row itu nggak usah di for each. Bedanya di situ. Kalau kita pakai row itu nggak usah di for each kayak gini, for each kayak gini. Tapi kalau kita pakainya mana tadi? Contoh model mana? Nah nih, kalau kita pakainya ini result, ini harus di for each. Cuman kalau pakai row itu nggak usah. Enaknya kayak gitu. Karena datanya itu cuma satu. Ngapain di for each ini gitu kan? Contoh gitu. Oke, nah di sini kita pakai fungsi pengandaian ya, if, pakai if option. Jadi intinya ketika data barang atau ID barang maksudnya itu sama, kode barangnya itu sama, maka yang diseleksi ya itu gitu, data itu gitu kan. Jadi ketika data barang masuk, berarti kan intinya kode barang di tabel barang masuk itu sama dengan yang ada di ini ya, for each ini yang ada di tabel barang itu, maka selected. Maksud ya, intinya ketika tabel barang ini kan tabel barang masuk itu kan ada kode barang. Oke, itu sama dengan yang ada di tabel barang itu nanti echo-nya selected. Jadi selected itu nanti ya ke select. Contoh gini, refresh. Ini kan Avan Imade date, maka yang selected ini Avan Imade, nggak mungkin ini send UJ. Oke, coba ini tak ubah dulu. Ini 2 refresh. Nah ini Jewon C, maka ya harus diselekan Jewon C. Nah kayak gitu. Beda lagi sama yang ini. Nah ini Mbak. Oke, kayak gitu ya. Selected. Nah value-nya tetap value-nya karena kita kan pakainya kode barang. Karena di tabel barang masuk itu kan kode barang. Nanti yang ditampilin apa? Berarti nama barang. Oke, kayak gitu ya. Bedanya di sini nanti if-nya. Segini aja nih buat editnya. Ini yang banyak yang ditanya ini gitu. Nah kalau ini sih sama, pakai for each ya, karena ini pakai for each. Ini for each, oke. Nah enaknya kita tuh nggak perlu for each secara global dari tabelnya, tabel data barang masuk. Jadi cukup langsung echo data barang masuk, berarti sini ya. Mana? Ini ya data barang masuk. Kalau masuk ke view-nya, ini langsung data barang masuk. Echo ini ya. Echo-nya KTY. KTY itu yang ada di tabel. Jadi kita nggak perlu for each lagi. Misal for each nanti for each-nya nama barang itu. Kayak gini. Misal row. Kayak itu. Jadi nggak perlu karena ini udah pakai
udah pakai ini, udah pakai row. Beda lagi kalau pakainya result. Oke nih. Oke, paham ya sampai sini harusnya paham. Save, submit ke contoh edit. Kita masuk ke edit. Oke. Kalau edit kan fungsinya sama. Contoh edit. Cuma kita bedain di sini. Karena tadi di ini ada ID barang masuk, maka sini ada ID barang masuk. Paham ya? ID barang masuk, kode barang kita Y. ID barang masuk, name-nya ID barang masuk, name-nya kode barang, name-nya kita Y. Itu ya. Ini harus sama. Ini tak buat variabel. Nah, nanti kan yang jadi where-nya itu kan where by ID barang masuk. Jadi kita buat array baru $where sama dengan array sama dengan ini ya, kurung petik ini yang ada di database, berarti ID barang masuk. Ini jadi parameter ya untuk ID-nya. Ini sama dengan apapun yang diinputkan oleh form edit, berarti ID barang masuk. Jangan lupa titik koma. Oke, where kayak ini ya. Nah, ini diganti berarti jadi update. Bedanya kalau update kan ada parameter where-nya, $where. Jadi kita melempar $data dan melempar $where. Ketika update ngapain? Jadi data berhasil di update kayak gitu, nggak masalah deh, biar beda. Oke. Sampai sini ya, paham ya? Contoh-contoh sama. Berarti kita kan harus membuat ini, update di contoh model. Fun, update. Sorry, typo. Update. Yang pertama adalah $data, kemudian ada $where. Kalau inilah, gue enaknya pakai yang cara yang punya CI. Oke. Jadi db kalau update itu db update ya, mana db update, oh nih atas. Tabelnya namanya tabel, sorry, barang masuk tanpa ada tp-nya. Barang masuk, nanti datanya apa? $data, kemudian koma aja. Yang jadi parameternya apa yang mau diedit, berarti kan by where. Where ini array yang ada di controller. Ini ya, where ini. Oke, sampai sini paham ya? Harusnya paham. Oke, kayak gitu. Kemudian ada function hapus. Hapusnya tadi berhasil apa enggak? Kita hapus ya. Nanti contoh. Echo contoh hapus. ID barang masuk. Ini biasa melempar ID barang masuk. Berarti kita buat lagi sini. Yang mau hapus. Mudah ya ini ya. Biasa ini data yang didapatkan dari ini. Nah, nanti contoh. Nah, data yang didapatkan dari ini. Terus dilempar where-nya. Karena kita hapusnya kan by where, by ID barang masuk. Nah, delete-nya bedanya di sini. Delete. Nanti ini contoh model. Delete $where. Oke, ketika delete ngapain? Data berhasil dihapus. Berarti kan kita membuat lagi function dengan nama delete di contoh model. Ya enggak? Ya dong. Contoh model. Fun. Lama-lama deh, yang penting kalian paham. Oke, ini jangan lupa, sorry, ini kurang. Berarti return true, biasa, jangan lupa dikembaliin. Kalau delete ngapain? Berarti $db, sorry, db langsung gitu, db delete db
Oke. Tabelnya apa? Berarti barang masuk. Biasa return true. Titik koma jangan lupa, karena ini PHP bukan Kotlin. Contoh ini. Oke, semuanya udah jadi, kita tinggal testing. Ini contoh ya, contoh ya. Oke, kita tambah data. Mau aja nggak ada yang error. Ini gua kasih akan i4d. Jumlahnya berapa? Jumlahnya misal 100 deh, biar beda sama data. Data berhasil simpan, harusnya masih ini 100. Oke, ini ya muncul ya. Kita edit. Oke, yang ke select Advan i4d. Paham ya? Coba kita ganti deh. Semon C. Terus ini 101. Edit data. Oke, data berhasil di update. 101. Zenfone C. Oke, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah hapus. Harus ada config-nya dulu karena tadi udah ditambah on click. Ya, kalau cancel harusnya nggak jadi. Kalau oke, harusnya ke hapus. Oh, not allow unless contoh model. Oke. Contoh model mana? Oh iya, ini lupa. Delete barang masuk gini. Terus ini kasih koma. $where lupa. Oke. Back lagi, refresh. Kita hapus lagi. Oke. Nah, data berhasil dihapus. Oke, kita hapus lagi coba 1. Oke, mantap. Kayak gitu. Alhamdulillah ini jadi tanpa error yang berlebihan, nggak kayak tutorial sebelumnya udah berlebihan gitu kan. Jadi kayak gitu cara groupnya, cuman kita fokus ke select optionnya atau combo box. Jadi kayak gitu. Tambah data, nanti bisa milih ini by database, itu kan. Nanti masuk, kemudian kita editnya nanti selectnya sesuai apa yang ada di database. Oke. Kemudian ketika diedit pun harusnya ke update material 1. Nah itu, edit lagi, Semon C, ini ganti Advan i4d. Oke, kayak gitu ya untuk tutorial kali ini, yaitu cara menampilkan data dari database ke select option atau combo box. Part 2 ini tambahan antara groupnya, yaitu ada tambah data, ada edit data, kemudian hapus data, dan juga menampilkan data secara keseluruhan by tabel. Ini sebenarnya group, cuma ini fokus ke select optionnya. Oke, semoga sampai sini nggak ada yang kata error lagi. Cuma masalah error sebenarnya sih nggak masalah sih. Itu biar buat pengalaman kita juga, biar nanti nggak ulang-ulang kayak gitu. Karena programmer pro biasanya berawal dari banyaknya error yang terjadi kayak itu. Oke, gue masih belajar, kalian masih belajar, kita sama-sama belajar. Oke, semoga bermanfaat. Oke, jadi dengan mengikuti part 2 ini kalian juga bisa menambahkan fungsi edit ya, terus penambahan data dan menampilkan data juga. Betulnya by select option ini hampir sama kayak group, cuma bedanya kita penekanan di select optionnya. Jadi semoga bermanfaat, dan jika kalian masih bingung juga, kalian bisa sharing di DM atau nanti kalian bisa minta dulu codingnya, itu di codingasik2020@gmail.com. Kalian sebutin nama aja, nama terus ya perkenalan lah, nanti gua bahas di situ dan balas di situ. Dan jika ada komentar lain kalian ketik aja di kolom komentar, nanti gua balas satu-satu. Oke, see you di next tutorial dengan video-video yang bermanfaat lainnya di coding asik tentunya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya keep spirit, tetap ngoding, dan jangan lupa ngopi. Bye.